Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya, Mas Alfian Hidayat. Pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat berbahagia, saya mohon maaf bila mana jarang mengupload video karena ada sesuatu halangan yang dimana saya pulang kerja mau membuatkan video, rasanya sudah capek, lebih baik buat istirahat. Kali ini kita akan membahas dan sedikit mereview yang pastinya kendaraan roda 2 yang dimana ini Suzuki Satria FU tahun 2012, yang dimana saya sudah memakai Suzuki Satria FU tahun 2012 sebelum memakai New Honda Supra X tahun 2022, hampir sekitar 8 tahun, yang dimana ini saya memakai dari kelas 1 SMP. Saya beli dari saudara saya dengan harga 12.500.000, yang dimana tahun 2012 bulan 4. Itu sedikit membahas yang dimana ini ketika untuk pajaknya sendiri bisa dibilang cukup mahal karena motor koplingan kelas CC 150. Kemarin saya bayar pajak, KTP-nya bukan KTP saya, yang dimana nembak itu sekitar habisnya 400 ribuan teman-teman. Itu sudah sama nembak KTP serta bayar pajak. Karena belum saya balik nama, KTP-nya masih nembak. Jadi begitu. Dan ini motor ini juga memiliki sejarah cerita tersendiri, pernah hilang juga, yang dimana ini tidak akan saya jual karena sejarahnya motor ini pernah hilang di saya kelas 2 SMP, hilang hampir 1 bulan, dan kapan-kapan nanti akan saya buatkan video. Oke, yang dimana kita akan membahas ke mesin dulu. Untuk mesin Satria FU sendiri itu 2 noken ya teman-teman, 2 noken 4 klep, yaitu mesinnya DOHC 4 valve ini, yang dimana untuk Suzuki Satria FU sendiri itu kelemahannya biasanya masalah umumnya itu pada setelan SIM klepnya. SIM klepnya itu kita memakai 1 tahun itu pasti ada jangkanya untuk menyetel kembali. SIM klep itu SIM-nya itu yang agak susah dan mahal. Kenapa? Kalau dikasih ukuran kecil terkadang setelan nokennya kurang pas. Dikasih yang bawaan dealer harganya juga mahal. Bawaan dealer SIM-nya itu yang kayak batu jam itu sekitar 50 ribuan teman-teman. Itu satu, sedangkan ini SIM-nya itu ada 4. Bisa dibilang kan lumayan, 200.000 lah. Belum biaya setelannya, biaya jasanya. Hampir ya sekitar 250, padahal itu cuma nyetel SIM. Yang dimana part-part atau underdeal dari Suzuki itu kan terkenal mahal, namun kualitasnya sangat oke. Sebenarnya untuk Suzuki sendiri itu kualitas mesinnya juga oke, barangnya juga oke. Jadi sesuai harga, yang dimana Onorgo Norupo ini delala saya belinya ini motor second, terus mesinnya juga tidak segel, jadi sering mengalami permasalahan di mesin. Ketika saya membawa pertama kelas 1 SMP itu mengalami suaranya mesin ngiklik, terus sekernya ngebul atau knalpotnya ngebul. Terus saya bawa ke bengkel resmi Suzuki, di sana habis sekitar 800.000. Itu di sana katanya ganti bumbungan sekernya atau bumbungan buringnya, terus ganti SIM, ganti lain-lainnya banyak 800.000. Ngesoknya juga. Tapi alhasil kualitas itu pengerjaannya kurang dan kambuh lagi teman-teman. Ya bisa dibilang sedikit-sedikit dihapusi lah.
gitu, tapi saya tidak menyebutkan di bengkel mana. Tapi untuk teman-teman, untuk Suzuki sendiri khususnya Satria FU, tidak semua bengkel bisa dan tidak semua bengkel mau, karena ini sedikit rumit. Di dalam blok mesinnya itu banyak baut-baut juga, agak bisa dibilang rewel, bukanya tuh terlalu riweh kalau bahasa Jawa Baratnya itu. Apalagi ini kan motor peminatnya anak muda, kebanyakan sudah pada mesinnya dioprek-oprek, di oversize, sekarnya diganti, jadi banyak yang tidak standar. Jadi teman-teman kalau untuk membeli second itu kebanyakan sangat berhati-hati, karena itu sekali teman-teman beli motor Satria FU ini second, apalagi mesinnya sudah dibongkar, ya wassalam, pasti akan sedikit mengalami trouble dan permasalahan. Namun kalau belinya masih mesin segel, barang bagus, insya Allah dari produk Suzuki awet. Ya sebenarnya saya memakai ini itu jarang mogok di jalan. Tenaganya juga Rosso, yang dimana motornya kecil, cc-nya besar, tenaga larinya juga oke. Terus untuk ini tuh masalah umumnya itu biasanya ketika ganti busi itu sangat susah karena terlalu dalam. Kuncinya itu harus kunci khusus lah yang bisa itu. Kalau untuk ganti busi itu biasanya di bengkel-bengkel itu. Terus ini juga pernah ganti rantai kamprat, terus dudukan kampratnya itu yang plastik hitam itu loh, namanya apa saya lupa. Terus ini juster, ini penekan kampratnya, setelan kamprat ini. Terus rantai ini juga saya ganti, karbunya ini juga saya ganti, saya menggunakan PE. Untuk karburator yang bawaan dealer yang model vakum itu seperti Mio itu sebenarnya bagus, enak, irit. Namun itu karena vakum dan vakumnya menggunakan karet. Jadi ketika karetnya itu bocor, karbunya tidak bisa menghisap dan skepnya tidak mau naik. Ini sedikit cerita. Dulu saya memakai karbu ori Satria FU, yang dimana itu karbu orinya itu saya beli sekitar harga 150, dan saya beli motor awal ini karbunya sudah tidak ori, sudah menggunakan karbu PE28 yang dimana sudah diganti itu. Saya carikan karbu orinya, berpikiran saya itu biar irit lah, karena dulu pakai PE28. Terus ketika berjalannya waktu menggunakan karbu ori Satria FU itu, vakumnya bocor. Bocornya itu ketika malam tahun baru saya dolan dengan teman-teman saya, itu tidak mau menghisap teman-teman vakumnya. Alhasil skepnya tidak mau naik. Terus peralatan kunci-kunci juga tidak bawa. Bisanya skepnya tuh naiknya sedikit. Ya saya otomatis dari Ambarawa ke Bandungan terus ke Banyumanik naiknya pelan-pelan, hanya bisa gigi 1 dan gigi 2 karena motornya tidak bisa lari. Itu kelemahan menggunakan karbu ori Satria FU atau karbu vakum itu. Ini terus saya ganti menggunakan karbu PE28 yang dimana itu tergantung setelannya mau setelan irit apa setelan boros, serta tergantung karbunya juga. Kalau yang karbunya bagus itu biasanya setelannya gampang, kalau KW-KW-nan setelannya angel teman-teman. Itu dari segi mesin. Terus juga tergantung bengkel atau mekaniknya. Kalau mekaniknya bagus, baik, sering bongkar, itu hasilnya juga baik, bagus. Tapi kalau tidak sering bongkar ya wassalam.
Ini contohnya ketika saya bongkar kop dan boringnya, ini mengalami cowak, yang dimana cowak ini diakibatkan karena packingnya itu terlalu kelet, dan ini kop atasnya ini dilepas susah. Mekaniknya itu menggunakan entah itu dray atau apa, itu dicukil gini, tidak kuat ininya karena mungkin atau posisi masih panas, memuai atau gimana, jadi ininya kerowak. Sebenarnya kalau dari jarak jauh sih tidak kelihatan, tapi kan mengganggu pemandangan juga ini. Terus ini angin-anginnya sini, filter anginnya, ya bukan filter angin, ini namanya apa saya lupa, nafas anginnya ini ya, kopnya ini itu biasanya untuk Satria FU biasanya sini cepat rusak. Terkadang kalau untuk yang buat balapan anak-anak drag itu sini lebih baik ditutup, ini tidak difungsikan. Sebenarnya ini ada fungsinya juga dan berpengaruh di suara dan di tarian juga. Ini namanya saya lupa karena sudah jarang main Satria FU lagi. Saya dongkrokkan ini motor ini. Dari segi mesin itu, terus oli alhamdulillah belum pernah kasatan dari saya pakai ya. Terus kita bergeser lagi ke body. Untuk body sendiri, untuk di depan sini lampu, karena ini yang model barong, itu rawan sekali ketika ada pencurian atau yang mau maling ya teman-teman, karena modelnya gini tidak rapat. Terus kalau ininya didorong itu bisa dibawa lari ini teman-teman. Ini untuk Satria FU. Terus kalau nyuci ya sini rawan karena tidak ada pelindungnya, los, nyemprotnya juga hati-hati. Klakson di depan, soket-soket lampu kelihatan. Terus kalau sering dibongkar, ini bodinya ini logro teman-teman, tidak pas. Seperti contohnya ini, dulu saya sering bongkar itu. Terus dudukan plat nomor ini, dudukan plat nomor itu sangat mengganggu karena bisa merusak selebor ini ya teman-teman. Apalagi kalau platnya itu sudah diganti seperti ini, otomatis lebih besar dan kedorong ke depan oleh shocknya ini kan mentul. Nah ini membuat baret selebor ini. Terus koplingnya itu biasanya kabel koplingnya itu udah putus dan terlalu pendek. Ini saya menggunakan kabel kopling Supra Double X, jadi lebih panjang dan tidak nekuk. Ini ya, kan terkadang ada yang menggunakan kabel kopling Vespa, tapi kualitasnya berbeda karena ini menggunakan kabel kopling Supra Double X lebih panjang dan ori Honda itu. Terus sini tidak ada bagasi atau tempat penyimpanan barang. Tankingnya kapasitas sekitar 4 literan. Terus akinya di sini, akinya cukup besar, ini ampere 7 seperti Honda Vario dan motor besar CBR itu. CBRR itu sama ampernya, ini ampere 7. Ini pakai GS. Ini relay ini. Terus biasanya itu di knalpotnya itu rata-rata sudah pada di custom menggunakan knalpot stainless agar suaranya bisa empuk dan kriuk-kriuk, tariannya lebih enteng juga itu. Terus masalah umum lagi di sok depan ini mudah sekali kotor dan mudah sekali bocor karena ini ketika dipakai hujan-hujanan terus menerus
kotoran bisa menumpuk di sini, shock mentul-mentul terus menyumbat ini ya pernapasan shocknya, jadi kotoran masuk mampet membuat shock menjadi bocor dan bottomnya ini bisa tato atau bisa luka. Itu kalau luka ya wis kita harus ganti set bottom, itu harganya juga mahal. Ini sekitar kemarin saya tanya itu sekitar 350-an, itu yang ori SGP. Terus selanjutnya ini radiator oli. Ini ya, radiator oli itu kalau kita mencuci di tempat cuci atau car wash itu biasanya tukang cucinya itu nyeleneh. Makanya kalau untuk yang punya Satria FU kita belikan variasi saringan radiator oli. Ini radiator oli ya beda ya teman-teman, bukan radiator mesin. Kalau radiator mesin itu rata-rata menggunakan cairan, jadi hasilnya lebih maksimal dan juga ada kipasnya. Ini kan cuma pendingin oli saja, dan ini menurut saya kurang efektif, apalagi ini juga sudah rusak karena kalau di tukang cuci itu nyeleneh. Kadang seharusnya sini tidak digosok, ini malah digosok lagi. Ini sangat berbahaya. Itu itu ya. Terus untuk businya sendiri ini mudah kemasukan air, apalagi kalau untuk menerjang banjir. Kalau yang motor segel, motor bagus, belum pernah bongkar, kemungkinan packingnya awet, masih awet. Tapi kalau sudah pernah bongkar, packingnya digunakan packing yang biasa, menerjang banjir atau menerjang genangan air, itu airnya bisa masuk ke dalam blok mesin dan mesin bisa mati teman-teman. Itu. Dan anehnya motor Suzuki Satria FU ini, kalau kalian mencuci sendiri, apalagi karbunya itu sudah karbu gantinan menggunakan karbu PE, kalau nyucinya tidak hati-hati itu bisa mogok dan tidak mau di starter alias ngambek ini motor. Itu makanya terkadang saya lebih baik mencuci di tempat cuci atau car wash ketimbang nyuci sendiri, karena kalau nyuci sendiri itu terkadang ada hawa nafsu sendiri yang harus disemprot di tempat-tempat ini lah itu. Dan kalau untuk membongkarinya sendiri itu sangat ribet lah teman-teman. Itu. Terus masalah umum lagi, posisi berkendara yang dimana terlalu pendek untuk badan yang tinggi sekitar 170 cm itu kurang enak, apalagi motor yang pendek. Terus ketika melewati genangan air itu mudah sekali kaki kita untuk kotor dan terciprat air ya teman-teman. Itu. Terus apa itu namanya juga, spare partnya mahal, variasinya juga mahal-mahal. Variasinya untuk Satria FU ini lucu, variasinya mahal-mahal, tapi kalau kita bosen, kita jual lagi dalam keadaan second, anjloknya sangat drastis. Itu juga. Dan ini motor harga secondnya juga sangat lumayan murah, yang dimana anjlok, yang membuat anjlok itu ini motor sering buat balapan, diambil tenaganya atau mesinnya banter, itu terkadang tidak mau dibayar pajak, terus dijual dalam kondisi pajak off atau mati. Terus motor ini kan banyak incaran maling-maling karena gampang dijual bodongan, yaitu yang membuat harganya itu murah, yaitu ya karena satu, motor sering buat balapan, orang ragu untuk membeli karena takutnya ketipu, karena motor sudah tidak standar lagi, sudah dioprek-oprek.
Terus banyak yang menjual dengan kondisi pajak off atau surat-surat yang sudah hilang itu pada dijuali semua. Lawong ibaratnya motor Suzuki Satria FU STN kanan 3 juta petang juta sento teman-teman. Terkadang beli STN kanan mesinnya diambil, kadang dibuat trail, di custom di CB, atau enggak punya Satria FU yang komplit tapi bermasalah di mesin, ambilkan part mesin yang dari motor STN kanan itu. Kadang begitu. Terus biasanya itu di tank apung-apungnya ini juga pernah ganti, yang dimana spare partnya ini untuk apung-apung bensinnya ini sangat susah dicari dan harganya bisa dibilang lumayan, sekitar 80 ribuan apung-apung bensinnya. Sebenarnya harganya mahal tuh tidak apa-apa, nah agar barangnya ada, tapi harganya mahal barangnya tidak ada itu yang berat. Dan untuk Suzuki sendiri kebanyakan spare partnya langka karena dealernya itu pada tutup, itu peminatnya juga jarang, harga spare partnya tinggi. Hal itu yang membuat para customer di Indonesia tidak menyukai produk Suzuki ya, seperti itu. Namun untuk Suzuki produk yang sangat istimewa, yang sangat laris manis ya Suzuki Satria FU 150, yang dimana terkenal di masanya bodi keren, tarikan oke, larinya juga oke, dibuat balapan oke, harian juga oke, necis, boncengke cewek, boncengke kimcil apa ke popeka ya masuk itu ya teman-teman. Nakal ya oke. Terus knalpotnya untuk Satria FU tahun 2012 itu knalpotnya tidak seperti ini saya ganti yang Thailandan. Untuk yang model ini knalpotnya jelek, di sini itu ada moncongnya hitam, dan yang model seperti itu cepat keropos. Ini yang model Thailand ini saya beli harga 400.000, Thailand lubang 2, jadi suaranya lebih ngecring. Kalau yang lubang 1 itu suaranya madet, apalagi kalau lehernya itu leher stainless, wah enak, layar ini so kriuk-kriuk, wah ya kerupuk istilah itu. Terus di rantai sendiri, untuk rantai Suzuki Satria FU itu kalau menggunakan standar itu rata-rata bunyi teman-teman, bunyinya itu khas dari Suzuki Satria FU, rantainya itu tidak bisa tenang. Ini saya sudah ganti menggunakan triple S, jadi kekuatan rantainya itu lebih bagus, bahannya juga lebih bagus, tidak mudah bunyi. Dan kalau teman-teman masih bunyi, itu sini dipakaikan tataan rantai, biasanya itu rata-rata menggunakan MX itu ya, tapi biasanya itu kalau yang dijual pasaran itu terlalu kecil, tidak bisa masuk ya, dibelikan yang tataan rantai yang Suzuki Satria FU saja. Harganya murah kok, 30.000 ya, tapi itu barangnya langka. Ini saya nyari-nyari kemana-mana tidak ada nih di sana, di daerah Semarang Barat itu. Terus untuk di shockbreaker belakang itu kalau lama-kelamaan dipakai itu empuk sekali, dan apalagi ini monoshock kalau kita tidak pintar menjaga kebersihan, khususnya di bawah shocknya itu akan menyumbat dan kotoran masuk, membuat shock itu mudah bocor. Dan kalau bocor, untuk mengganti shock orinya yang ori SGP Satria FU 150 itu sekitar harga 900 ribuan ya teman-teman, 900.000. Kalau teman-teman mau
dibelikan yang variasi ya monggo, tapi kalau saya lebih suka barang Orion itu ya. Ini ban sudah saya ganti menggunakan ban tubeless depan belakang, tapi ini saya salah beli ukuran, jadi bannya kurang donat. Terus depan belakang pengereman juga sudah cakram. Untuk lampu sendiri belum LED, masih bohlam, dan lampunya itu belakang terlalu kecil untuk lampu ratingnya. Jadi teman-teman di belakang itu harus melihat dengan baik, karena kalau tidak itu bisa nabrak, karena ini kedipnya kecil ya teman-teman. Itu untuk dari segi rangka bodi kualitasnya oke. Rangkanya ini alhamdulillah baik, masih kokoh, tidak ada yang keropos. Untuk rangka Satria FU itu bisa dibilang terkenal itu keras, kokoh ya. Gimana lagi, produk dari Suzuki memang bagus sih, ada harga ada rupa. Memang ini kualitasnya memang kalau Suzuki tidak ditanya lah, ini kan Jepang ya teman-teman. Itu saya beli ini yang delala second, mesinnya sudah tidak segel, jadi ya sering dandan. Tapi itu maklum, yang dimana kalau kita membeli motor second, mau tidak mau kita harus berani bertanggung jawab, harus berani dandan teman-teman. Namanya juga motor second, bukan motor baru. Wong yang baru aja terkadang masih banyak yang dandan, masih banyak kekurangannya itu ya. Untuk dari lampu sendiri yang model barong, yang model ini besar kayak kepala naga barongnya itu ya teman-teman, bagus bener. Tapi saya lebih suka yang model kakak ini, yang model facelift itu. Terkadang ada yang model bodinya diganti bodi Thailand. Dan untuk FU Thailand sendiri yang 2005an itu tidak menggunakan dinamo. Terus ya, mulai dari 2008an itu sudah menggunakan dinamo, 2012 sudah menggunakan dinamo, dan sampai sekarang itu sudah injeksi ya teman-teman. Itu dari segi velg juga tampilannya oke, baik, bagus, kokoh. Banyak sekali velgnya yang dipasang di motor-motor lain karena velgnya kokoh, baik, bagus. Itu ya seperti ini Suzuki Satria FU. Harganya anjlok, tapi kualitas barangnya oke. Itu ya teman-teman. Dan kalau untuk spionnya sendiri itu kita melihatnya itu kurang jelas karena terlalu pendek untuk yang mengendarai dengan postur tinggi ya teman-teman. Indikatornya ini walaupun tahun 2012 tapi sudah digital teman-teman, atau LED. Nih sudah seperti ini. Ini RPM-nya, ini kecepatannya, ini tangki bensin, indikator bensin, ini kilometer sudah 79.000. Ini power dan eco. Setelahnya ini modenya. Ini masih normal. Untuk kelistrikan masih oke, masih standar. CDI juga masih oke. Soket-soket masih terpasang dengan baik. Kelistrikan oke, cuma di mesin saja. Karburator sudah menggunakan PE28, jadi lumayan boros. Terus sudah pernah saya tes 1 liternya itu menggunakan pertalite sekitar 28an lah. 1 liter menggunakan pertalite 28 km. Boncengan ya itu ya, medan tidak stabil.
Tuh, mau melihat suaranya, kita dengarkan dulu. Ini suaranya keras ya teman-teman, suaranya bisa dibilang sangat berisiki karena cc besar. Terus leher knalpot juga diganti stainless, tidak orinya. Knalpotnya juga sudah menggunakan Thailand. Untuk yang model Thailand ini knalpotnya lebih keras dan agak bulat teman-teman, jadi ya wajar kalau suaranya keras banget, berisiki bisa dibilang seperti itu. Ini cc-nya 150. Ini suaranya sudah mulai ngelidik sebenarnya teman-teman. Ini harus nyetel lagi tapi saya malas, jarang dipakai teman-teman. Ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja video dari kami. Semoga harapannya video ini bisa selalu bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan, informasi, serta edukasi buat Anda semua. Bila mana ada perkataan saya yang kurang sopan ataupun kurang jelas, mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.